Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji, dimanapun anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan negis. Di tangan saya ini ada dua pusaka yang jenisnya sama, tangguhnya sama, dan sama-sama dari empu yang sama. Jadi produksi yang sama dari seorang empu, ya, dari satu orang empu. Nah, keris apakah ini? Melihat pada sandangannya sudah sama teman-teman, yaitu sandang walikat, tapi kayunya yang berbeda. Coba kita lihat satu persatu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman sekalian. Satunya lagi coba. Jenisnya sama teman-teman sekalian. Oke, coba anda perhatikan pada gestur besi, ya, gestur besi. Ada lekukan di sini dan pamornya pun gesturnya sama, gitu ya. Teman-teman sekalian, ini merupakan keris atau pusaka Nyi Sombro. Biasa orang menyebut bedok sombro. Perlu saya terangkan di sini teman-teman sekalian, keris buatan Nyi Sombro ini secara aspek filosofi teman-teman itu dipercaya pula dapat membantu melancarkan proses kelahiran bayi. Jadi bukan hanya brojol, tapi empu Nyi Sombro, keris Sombro ini juga dipercaya untuk melancarkan sebuah persalinan, ya, untuk melancarkan sebuah kelahiran bayi ke dunia ini. Keris ini teman-teman sekalian juga diyakini memiliki kekuatan gaib untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang rumit yang dialami dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan bermasyarakat. Nah, yang jelas teman-teman sekalian, empu Sombro, ya, hingga kini keris empu Sombro hingga kini itu diingat sebagai pembuat keris perempuan yang karyanya banyak diincar oleh kalangan perkerisan maupun orang-orang awam, ya. Empu Nyi Sombro teman-teman menciptakan keris yang dikenal dengan nama keris Sombro. Dalam pemahaman umum, keris Sombro adalah keris lurus berukuran relatif pendek, yaitu setidaknya ada sejengkal, bahkan ada yang kurang dari sejengkal, dan bilahnya cukup lebar seperti ini, ya. Keris ini memiliki gandek yang polos teman-teman, gandek yang polos, ya, seperti ini. Jadi bagian dasar keris atau gonjonya, ini gonjo ini teman-teman, bagian gonjo dan bilahnya itu menyatu tanpa sambungan, atau biasa disebut dengan istilah perkerisan itu gonjo iras, ya. Jadi bilahnya itu tidak rata. Kalau kita raba, ya, bilahnya itu tidak rata. Jadi ada semacam cekungan-cekungan seperti ini, ya, seperti bekas pijatan jari yang dulunya konon dipercaya dibuatnya dengan pijatan tangan saja. Jadi tidak dipalu, teman-teman. Kendati begitu, teman-teman sekalian, nama keris Sombro atau dapur Sombro itu tak ditemukan dalam naskah-naskah lama. Jadi nama ini hanya populer dalam dunia perkerisan, teman-teman. Yang tercatat adalah empu perempuan bernama Empu Nyi Sombro. Jadi karenanya apa yang saat ini lazim disebut keris Sombro bisa jadi istilah yang belum terlalu lama dibuat. Begitu ya, sahabat-sahabatku sekalian. Dikisahkan sebagai empu yang berkarya di daerah Tuban, ya, berkarya di daerah Tuban, yaitu di daerah pesisir, daerah Kesyah Bandaran, di daerah pesisir Tuban, ya. Kira-kira pada zaman era Mojopahit. Jadi ini harus dipahami, ya. Ada di daerah Tuban dan ada pada zaman Mojopahit. Namun, teman-teman sekalian, ini perlu digarisbawahi, Empu Nyi Sombro itu dipercaya berasal dari kerajaan Pajajaran.
Nyi Sombro atau Nyi Sombro, Mbok Sombro ini adalah keturunan dari keluarga pembuat keris. Ayahnya itu bernama Empu Manca. Sahabat-sahabatku sekalian, dalam sebuah penelitian pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud, yaitu Bapak Unggul Sudrajat, mengatakan dan mengungkapkan bahwa keluarga Empu Manca menjadi salah satu dari banyak empu yang memilih pindah ke daerah lain di luar Jawa Barat. Maka dari itu teman-teman sekalian, Empu Mercukundo memilih pindah ke Sumatera. Jadi mereka lalu memulai menyebarkan budaya keris di tempat-tempat yang baru. Jadi dulunya ayah seorang Empu Nyi Sombro ini berasal dari Pajajaran, lalu singgah atau menetap di daerah Tuban pada era zaman Majapahit. Ya. Lalu membuatlah berkarya sebilah keris yang disebut Empu Nyi Sombro atau keris atau bedok Sombro. Karena memang beredarnya pada keris Nyi Sombro ini teman-teman, selain daripada keindahannya, memang yang diburu pada keris ini itu sebuah kelangkaan ya, menjadi sebuah kelangkaan tersendiri, keunikan tersendiri, dan memiliki daya magis tersendiri. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Empu Nyi Sombro ini secara aspek filosofi itu bisa membuka jalan-jalan yang sulit. Bisa apa yang kita cita-citakan itu segera tercapai. Dan juga dulunya selain keris brojol ya, maka keris Nyi Sombro ini juga diyakini untuk memperlancar sebuah kelahiran, memperlancar sebuah proses kelahiran. Nah, berarti secara aspek filosofi juga berdekatan dengan makna sebuah kerejekian, karena memiliki membuka jalan-jalan yang sulit untuk menjadi lebih mudah. Nah, inilah kehebatan dari secara aspek filosofi keris Nyi Sombro. Dan juga pada segi keunikannya ini sangat-sangat langka teman-teman. Bahkan pada daerah ini pamornya pun ini pamor Banyumili ya, pamor atek yang Banyumili itu ilining warih secara aspek filosofi juga berkolerasi dengan Nyi Sombro ini pamor, dan pada bentuk keris Nyi Sombro ini secara kerejekian. Begitulah teman-teman sekalian, inilah hasil buruan saya 2 keris Empu Nyi Sombro yang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.